Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya Bapak minta untuk kelas dipimpin doa. Wahyu ya. Doa silakan. Belum mulai ini ada langkah yang cerita. Jangan nanti. Baik. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan mengabsen kalian ya yang hadir. Agung Santoso hadir. Ahmad Yusuf hadir. Arif Ahmad Dhani hadir. Wahyu. Terima kasih untuk yang hadir. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Untuk saudara Dimas ya, Bapak minta maju ke depan untuk memimpin sebagai dirjen. Yang lainnya kita berdiri bareng-bareng. Kita maju Indonesia Raya. Terima kasih untuk saudara Dimas, silakan kembali dan mulai juga. Pada kesempatan kali ini, ya, Bapak akan membawakan materi tentang K3LH. K3LH itu tentang keselamatan kerja. Apakah ada yang tahu undang-undang tentang keselamatan kerja nomor berapa? Nomor berapa Pak Kodi? Nomor 1 tahunnya 1971. Yang tepatnya adalah Undang-Undang tentang Keselamatan Kerja nomor 1 tahun 1970 ya, tepatnya. Untuk materi tentang keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup K3LH, silakan kalian perhatikan video dari YouTube ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar materi kita yang pertama, keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup, atau disingkat dengan K3LH. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu K3? Secara filosofi, keilmuan, dan etimologi, silakan kalian pause dan bisa dibaca ya. Kalau K3 tadi kan sudah Ibu jelaskan ya tadi ya. Keselamatan, kesehatan, kerja. Nah, tujuannya ini ya, mencegah terjadinya kecelakaan ya, biar tidak terulang lagi, dan dapat mengembangkan potensi sesuai harta martabat. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ya, nanti ini bisa kalian baca undang-undangnya. Nah, intinya adalah menjamin keselamatan ya, dan aman dan efisien ya. Dasar hukumnya itu ada pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Atau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Silahkan nanti kalian bisa buka dan pelajari ya. Fungsi dari K3 ini adalah untuk menghindari adanya kecelakaan kerja. Nah, ini simbol-simbol terhadap bahaya ini mudah meledak,
Ini ada larangan juga, jangan disentuh, mungkin dilarang merokok karena akan menyebabkan kebakaran ya, dan lain sebagainya. Silakan. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah tadi video pembelajaran dari YouTube ya. Lanjut. Tadi dijelaskan bahwa keselamatan kerja, kesehatan kerja dan lingkungan hidup ya K3RH itu tertuang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, dan pasal 27 ayat 2 ya Undang-Undang tahun 1945, yaitu setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi Indonesia. Dan kemudian Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 yaitu tentang ketenagakerjaan di pasal 86 dan 87. Pengertian K3RH tadi sudah dijelaskan di video, yaitu keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Berikutnya sarana utama untuk pencegahan kecelakaan cacat dan kematian sebagai akibat dari kecelakaan kerja. Tujuan K3RH yaitu 1. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Berikutnya, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Ya. Yang ketiga, memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Ya. Pengertian kecelakaan tadi sudah dijelaskan juga bahwa kejadian yang tak terduga, tidak ada unsur kesengajaan dan tidak diharapkan karena mengakibatkan kerugian baik material maupun penderitaan bagi yang mengalaminya, terkecuali sabotase atau kriminal. Itu merupakan tindakan di luar lingkup kecelakaan yang sebenarnya. Jadi, itu adalah materi tentang keselamatan kerja. Kita akan membagi kelompok ya. Di tiap-tiap kelompok kalian akan mendiskusikan ya soal yang ada di LKPD. Bapak bagikan LKPD-nya ya. Sudah. Dan dibagi kelompoknya, silakan kalian berdiskusi. Bapak akan kasih waktu untuk berdiskusi selama 20 menit ya. Mulai dari sekarang. Ada 3 kelompok, berapa kelompok? 5 ya. Nah, silakan jawab soalnya, kemudian diskusikan satu kelompok. Setelah selesai kita akan maju ke depan untuk presentasi ya. Ada yang belum paham kelompok yang lain? Ada yang sudah? Sudah? Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tadi. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup atau K3RH. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Rafael dari ketua kelompok 1. Wahyu. Silakan duduk. Ya. Soal berapa? Tadi. Ya. Apakah tujuan dari Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja? Jawabannya pada intinya Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyediakan
kerangka kerja untuk meningkatkan standar keselamatan dan kesehatan kerja dan mengurangi kecelakaan akibat kerja serta penyebab penyakit. Ya, berikutnya, soal berikutnya. Jelaskan tanggung jawab dari perusahaan. Yang pertama, penyediaan dan perawatan pabrik dan sistem kerja, seperti langkah kerja rutin dan frekuensi kerja. Yang kedua, pengaturan sistem keamanan kerja dalam hubungan dengan tanaman dan zat kimia seperti toksik kimia, debu, dan serat. Yang ketiga, penyediaan lingkungan kerja yang aman, seperti pengendalian tingkat suara dan getaran. Yang keempat, penyediaan fasilitas kesejahteraan yang memadai seperti lokasi kebersihan, tempat menyimpan barang, tempat makan, dan kantin. Untuk menutup kelompok kalian ya, silakan tawarkan apakah ada yang mau ditanyakan dari kelompok ini. Apakah ada yang ditanyakan dari presentasi kelompok kami? Ada. Ya, bacakan. Apakah tanggung jawab atau kewajiban dari seorang pegawai? Ya, silakan dijawab. Satu, memiliki sikap yang semestinya untuk peduli pada dirinya atas keselamatan dan kesehatannya, dan untuk keselamatan dan kesehatan semua orang yang mungkin dapat terkena dengan bertindak atau mengikuti aturan di tempat kerja. Dua, bekerjasama dengan perusahaannya dengan menghargai tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk diikuti dengan beberapa syarat yang ditentukan dengan ataupun yang berlaku. Sudah? Sudah jelas? Sudah. Oke, kalau sudah jelas, ada yang lain? Tidak ada? Cukup? Oke, silakan kelompok satu untuk menutup presentasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah berdiskusi, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas ya, di tiap-tiap kelompok. Sebelum pelajaran ditutup ya, Bapak akan melakukan refleksi kesimpulan dari kegiatan hari ini, yaitu yang mana mata pelajaran tentang K3LH ya, ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, kemudian di pasal 27 ayat 22 ya, tahun 2003, yaitu tentang keselamatan kerja juga. Kemudian di pasal 33 ayat 86 dan 87 ya. Oke, untuk menutup pembelajaran kita kali ini, Bapak minta perwakilan satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini tentang K3LH. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup atau K3LH, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang tahun 1945, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Undang-Undang Hukum Nomor 13 tahun 2003 tentang kekerjaan, pasal 86 dan 87. Setelah pembelajaran kali ini ya, kalian tadi sudah disebutkan oleh salah satu teman kalian ya, tentang materi keselamatan kesehatan kerja dari lingkungan hidup K3LH ya. Untuk pertemuan yang akan datang masih di mata pelajaran K3LH ya, yaitu tentang alat pelindung diri APD ya.
materi kegiatan langkah PTRK dalam hati mulai. Doa usai. Beri salam.